Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi di kelas ini dalam rangka mengadakan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana biasa. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Ya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Ada semua ya? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Baik, saya minta kesediaan dari ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masuk berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Semoga proses kegiatan pembelajaran hari ini itu berjalan dengan baik dan lancar. Dan ibu guru berharap kepada kalian supaya mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, agar setelah kalian mempelajari ini, kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Lalu kalian sudah belajar tentang apa yang lalu? Pengertian teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Nah, siapa di antara kalian yang masih ingat apa itu teks prosedur? Prosedur? Ya. Ian? Teks prosedur adalah teks yang berisi penjelasan langkah-langkah atau tata cara untuk mencapai suatu tujuan. Ya, terima kasih jawabannya benar ya. Siapa di antara kalian yang masih ingat bagaimana ciri-ciri teks prosedur? Iya, kamu dari Zulfa dulu ya. Menggunakan pola kata perintah terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Iya, benar Zulfa. Terima kasih atas jawabannya. Materi pembelajaran masih mengenai teks prosedur. Tapi untuk hari ini kita masuk pada bagian kompetensi dasar menelaah struktur dan kebahasan teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini itu ada dua. Yang pertama, setelah melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menelaah struktur teks prosedur. Kemudian tujuan pembelajaran kedua itu adalah setelah melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menelaah aspek kebahasan teks prosedur. Nah, sekarang Ibu Guru tampilkan sebuah video ya. Di bagian dalam dimasukkan daun pisang dengan ukuran lebar daripada daun kelapa yang dibuat. Ini memungkinkan untuk melindungi beras yang akan disimpan di dalam daun kelapa agar tidak melebar keluar. Dan setelah jadi, daun kelapa ini dilipat menjadi 3, dan inilah kulit lapa-lapa yang akan kita gunakan.
Beras yang dipilih dicuci terlebih dahulu. Sebenarnya jenis berasnya terserah dari keinginan. Zaman dahulu biasanya orang dibilang beras daerah, itu adalah beras ladang yang ditanam yang berwarna merah. Tapi kali ini menggunakan beras biasa yang dicampur dengan ketan hitam. Kelapa ini diparut, kemudian diambil santannya. Agar santan yang diperoleh banyak, maka kelapa yang digunakan adalah kelapa dengan ukuran yang besar dan juga telah tua, yang ditandai dengan kulit ari yang berwarna coklat tua. Sebenarnya berapa buah kelapa yang digunakan sangat tergantung dari selera. Jika diinginkan bahwa nasi santan yang akan kita makan dengan variasi santan yang berbeda, maka kelapanya pun ukurannya akan berbeda-beda. Semakin banyak santan, maka nasi beras itu akan terasa lebih enak. Santan yang telah diperas tadi kemudian akan dipanaskan terlebih dahulu. Untuk memberikan aroma yang khas, maka santan tadi dicampur dengan daun pandan. Kemudian diberikan garam secukupnya. Tujuan santannya dipanaskan terlebih dahulu agar nasi yang akan kita buat menjadi lapa-lapa tidak lembek. Setelah santan panas, kemudian dimasukkan ke dalam wajan yang telah berisi beras. Sesekali beras yang akan kita masak dibalik. Tujuannya agar beras yang terdapat pada bagian bawah tidak melengket dan kematangannya akan merata. Untuk seberapa banyak air yang digunakan sangat bergantung kepada jenis beras yang dipakai. Beras ini akan dimasak setengah matang, ditandai dengan air yang kita gunakan telah menyatu dengan beras dan kering. Untuk pembuatan kali ini menggunakan 2800 gram beras kepala, 100 gram beras ketan hitam, dan 100 gram beras ketan putih. Dan air yang digunakan sebagai air santan sebanyak 2500 ml. Nah, kini beras santan yang telah kita masak sudah terlihat setengah matang, dan ini siap untuk dibungkus dan dimasukkan ke dalam kulit janur kelapa. Wah,
baunya seperti bau wangi pandan. Dan untuk selanjutnya, nasi santan ini akan didinginkan terlebih dahulu. Setelah dimasak, kemudian dimasukkan ke dalam janur yang telah terlipat. Terlebih dahulu diisi pada sisi bagian ujung, kemudian ditekan agar isi terlihat rapat dan padat ya. Biasanya menggunakan ujung sendok agar ujung daripada lapa-lapa ini bisa terisi dengan baik. Setelah itu, kedua ujungnya dirapikan dan diatur agar isi bagian dalam terlihat seimbang. Untuk mengikat lapa-lapa, kita gunakan tali yang dahulunya tali ini dibuat dari ponentu, tetapi sekarang kita gunakan tali yang merupakan anyaman karung beras yang telah diurai lalu disambung-sambung menjadi untayan tali yang bisa kita gunakan. Dan untuk memotong kita gunakan gunting. Bagaimana proses pengikatannya? Inilah lapa-lapa yang telah diisi di dalam janur. Di bagian sisi dalamnya itu terdapat pelapis dari daun pisang. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mempertemukan kedua ujung sehingga isi daripada lapa-lapa ini tidak terlihat seperti ini. Nah, apabila telah rapi, maka kita mulai mengikat dengan cara menekan salah satu ujung tali dengan telunjuk dan ibu jari agar tidak lepas, lalu kita mulai menggulung seperti ini. Nah, di bagian ujung agar rekatan kedua ujung janur kuat, maka kita lilit sebanyak 2 kali, lalu kita balas seperti ini. Agar eratan tali tetap bertahan, maka ujung tadi kita lilit pada jari telunjuk, lalu kita mulai menggulung untuk sisi yang lain. Setelah itu kita lilitkan secara vertikal untuk mempertahankan rekatan tali, dan kita lilit sekali lagi secara horizontal, lalu kita ikat dengan sampul hidup seperti ini. Nah, sampul hidup ini mempermudah bagi kita untuk membuka kembali kulit daripada lapa-lapa ini agar bisa dikonsumsi dengan baik. Kemudian ujungnya kita potong. Sekarang masuk dalam tahap perebusan. Lapa-lapa yang sudah terikat rapi disusun sedemikian rupa di dalam wadah pemanasan. Diupayakan air rebusan sampai merendam semua lapa-lapa yang akan dipanaskan. Hal ini dilakukan agar proses pemanasan bisa membuat lapa-lapa menjadi masak secara utuh.
bawah ini. Siapa yang bisa? Ya, Ana. Kita bisa tahu alat dan bahan membuat lapa-lapa. Coba Tian. Kita jadi tahu cara membuat lapa-lapa. Ada di antara kalian yang bisa menguraikan struktur dari teks prosedur? Siapa yang bisa? Siapa? Ya, Julfama. Silakan Julfama. Struktur teks prosedur: 1. Tujuan, 2. Bahan dan alat. Ya, silakan David. Langkah-langkah dan penutupnya. Kemudian kita lanjut pada kebahasan teks prosedur. Siapa yang bisa menjelaskan apa aspek kebahasan dari teks prosedur? Tian dulu ya. Menggunakan kalimat perintah. Ya, Menggunakan kata penghubung atau penggunsi. Mana? Menggunakan kalimat sarang. Ya, baiklah. Menggunakan kalimat larang. Mana? Siapa lagi Julfama? Menggunakan kata keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, dan keterangan akibat. Ya, terima kasih. Itu manfaat mempelajari teks prosedur ini. Ada yang bisa manfaatnya? Ibu? Ya, Julfama ya. Silakan Julfama. Memberi petunjuk kepada pembaca, Membantu dalam melakukan aktivitas tertentu secara benar. melakukan penerapan sesuatu yang diharapkan. Membantu dalam menggunakan sesuatu dengan benar. Itulah manfaat dari teks prosedur. Kegiatan selanjutnya, jadi di sini ibu guru akan memberikan tugas kepada kalian. Tapi tugasnya itu adalah berkelompok. Jadi setelah kelompoknya ibu guru bentuk, maka selanjutnya ibu guru akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada kalian untuk menyelesaikan soal-soal. Sekarang kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Delia. Struktur tujuan bagian teks paragraf alasan karena pada paragraf 1 terdapat kalimat tujuan dan teks yaitu membagikan resep membuat tujuan. Struktur bahan dan alat bagian teks paragraf 2 alasan karena paragraf 2 terdapat bahan-bahan untuk membuat tujuan. Struktur langkah-langkah paragraf 3. Kemudian pada paragraf ketiga berisi tata cara prosedur pembuatan kue cucur dari awal sampai menjadi kue cucur. Struktur penutup paragraf 4. Karena pada paragraf 4 ini berisi ucapan selamat mencoba sehingga harus dapat motivasi orang lain. Unsur kebahasaan dan cerita. Bukti kalimat 1, tambahkan air lalu rebus kembali. Unsur kebahasaan dan cerita 2, campurkan tepung beras dan tepung terigu. Unsur kebahasaan keterangan akibat. Bukti kalimat 1, potong gula merah hingga halus. 2, siramkan minyak goreng ke atasnya hingga adonan tersebut matang. Unsur kebahasaan kata penghubung 1. Setelah minyak dan volume api mulailah menggoreng adonan. Unsur kebahasaan kalimat saran. Minyak yang dimasukkan tidak boleh terlalu banyak sehingga kematangannya cukup. Presentasi dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Pada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Sanas.
apapun. Karena pada paragraf 1 terdapat tujuan dari teks, yaitu membagikan resep cara membuat kue cucur. Struktur, bahan dan alat, bagian teks paragraf 2. Karena pada paragraf 2 terdapat bahan-bahan untuk membuat cucur. Struktur langkah-langkah paragraf 3. Karena pada paragraf 3 terdapat langkah-langkah membuat pembuatan kue cucur. Struktur penutup paragraf 4. Karena pada paragraf 4 terdiri terdapat ucapan sehingga resep pesan ini bermakna. Unsur kebahasan kalimat perintah. 1. Campuran tepung beras dan tepung terigu. 2. Tambahkan santan ke dalam adonan. Unsur kebahasaan keterangan akibat. 1. Potong gula merah hingga halus. 2. Siramkan minyak goreng ke atasnya hingga adonan tersebut matang. Unsur kebahasaan kata penghubung. 1. Selain itu tambahkan gula pasir dan garam. 2. Kemudian campurkan tepung beras dan tepung terigu. Unsur kebahasaan kalimat syarat. 1. Berikutnya tambahkan santan ke dalam adonan, aduk hingga merata. Bagaimana proses? Ya, terima kasih. Terima kasih dari kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan dengan kelompok 2. Sekarang kita lanjut kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Anda. Struktur bagian teks paragraf. Tujuan paragraf 1. Alasannya. 1. Karena pada paragraf 1 terdapat kalimat tujuan dari teks, yaitu membagikan resep kue cucur. Bahan dan alat. Paragraf kedua. Alasannya. Karena pada paragraf 2 terdapat bahan-bahan untuk membuat cucur. Langkah-langkah paragraf 3. Karena pada paragraf 3 terdapat langkah-langkah pembuatan kue cucur. Penutup paragraf 4. Karena pada paragraf 4 terdapat ucapan semoga resep masakan ini bermanfaat. Unsur kebebasan kalimat kalimat 1 tambah air lalu rebus kembali. 2. Campur tepung beras dan tepung terigu. Kalimat keterangan akibat. 1. Bukti kalimat potong gula merah hingga halus. 2. Siram minyak goreng ke atasnya hingga adonan tersebut matang. Kata penghubung setelah itu tambahkan gula pasir dan garam. 2. Kemudian campurkan tepung beras dan tepung terigu. Kalimat saran sebaiknya gunakan air kecil. Itulah hasil diskusi kami. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah presentasi dari kelompok 3, kita dengar tentang kelompok 3. Nah, baik, ada dari kelompok lain yang bisa memberikan pertanyaan atau menanggapi apa yang menjadi hasil diskusi dari kelompok 3. Siapa? Ya, dari kelompok 1 silakan. Saya berikan kepada kami penjelasan pada paragraf 5 itu kalau itu mengalahkan. Pada paragraf terdapat kata karena. Jadi saja. Ya, terima kasih atas diskusinya dari kelompok 3. Kemudian kita kelompok 3 untuk kembali. Saya mempersilahkan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Sambil.
untuk membagikan resep cara membuat kue itu. Bahan dan alat paragraf 2. Kalimat pada paragraf 2 terdapat bahan-bahan untuk membuat itu. Struktur langkah-langkah paragraf 3. Alasan. Karena paragraf 3 berisi tata cara atau petunjuk pembuatan kue tikur dari awal sampai menjadi kue tikur. Struktur penutup paragraf 4. Alasan. Karena pada paragraf 4 ini berisi ucapan selamat mencoba sehingga dapat memotivasi orang lain. Unsur kebahasan kalimat. Bukti kalimat: 1. Tambah air lalu rebus kembali. 2. Tambah santan ke dalam adonan. Keterangan akibat. Bukti kalimat: 1. Potong gula merah hingga halus. 2. Siramkan minyak goreng ke atasnya hingga adonan tersebut matang. Unsur kebahasan kata penghubung. Bukti kalimat: 1. Setelah itu tambahkan gula pasir dan garam. 2. Kemudian campurkan tepung merah dan tepung terigu. Kalimat saran. Bukti kalimat: sebaiknya gunakan api kecil. Terima kasih kepada kelompok keempat yang sudah menghasilkan hasil diskusi kelompoknya. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok. Nah, saya persilakan kepada kelompok 5 untuk masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5 yang akan dibacakan oleh Muhammad Izwan. Struktur tujuan bagian paragraf 1. Karena pada paragraf 1 terdapat kalimat tujuan dari teks, yaitu membagi resep cara membuat kue cucur. Struktur bahan dan alat paragraf 2. Karena paragraf 2 terdapat bahan-bahan untuk membuat kue cucur. Struktur langkah-langkah paragraf 3. Karena paragraf 3 terdapat langkah-langkah pembuatan kue cucur. Struktur penutup bagian teks paragraf 4. Alasan. Karena paragraf 4 terdapat ucapan semoga resep akan bunyi permukaan. Unsur kebahasaan kalimat wanita. Bukti kalimat: tambahkan air lalu rebus kembali. 2. Campurkan tepung garam dan tepung terigu. Unsur kebahasaan. Keterangan akibat. Bukti kalimat: potong gula merah hingga halus. 2. Siramkan minyak goreng ke atas hingga adonan tersebut matang. Unsur kebahasaan kata penghubung. Bukti kalimat: setelah itu tambahkan gula pasir dan garam. 2. Setelah minyak dan volume api cukup, mulailah menggoreng adonan. Unsur kebahasaan kalimat saran. Bukti kalimat: 1. Sebaiknya gunakan api kecil. Demikianlah presentasi dari kelompok 5. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 5. Soal yang KPD, guru akan mengevaluasi daripada tujuan, struktur bagian tujuan pada teks prosedur cara membuat kue itu. Jadi terdapat pada paragraf pertama. Alasannya karena paragraf ini berarti tujuan di mana di sini
Kenapa periode kedua? Karena periode kedua terdapat bahan-bahan untuk membuat wine bincur. Kemudian struktur yang ketiga itu langkah-langkah. Langkah-langkah itu terdapat pada paragraf ketiga. Kenapa paragraf ketiga? Karena paragraf ketiga ini terdapat langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam pembuatan wine bincur. Kemudian pada bagian struktur penutupnya itu terdapat pada paragraf keempat. Kenapa paragraf keempat? Karena pada paragraf keempat ini terdapat ucapan semoga resep masakan ini bermanfaat dan juga terdapat ucapan selamat mencoba. Apa pesan kalian pada pembelajaran hari ini? Lalu, Siapa? Iya, silakan dulu. sangat menarik karena hari ini kami ditampilkan sebuah video pembelajaran. Ya, terima kasih dulu ya. Apa yang kalian peroleh pada pembelajaran hari ini? Ya, Mbak Ella, silakan. Saya dapat tahu tentang unsur kebahasaan prosedur. Ya, terima kasih bahwa belajar ini Mbak Ella itu jadi mendapatkan ilmu tentang unsur kebahasaan pada teks. Siapa yang bisa menunjukkan materi pembelajaran hari ini? Silakan. Kesimpulan seluruh teks prosedur adalah tujuan, langkah-langkah, bahan dan alat. Ya, terima kasih. Ya, ini saya bisa simpulkan bahwa pembelajaran hari ini itu adalah pertama itu struktur dari teks prosedur itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah tujuan, yang kedua itu adalah bahan dan alat, yang ketiga itu langkah-langkah pembuatan, kemudian yang keempat itu adalah nah, kemudian unsur kebahasaan pada teks prosedur itu yang pertama itu adalah menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, ya silakan. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Ya, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Berikutnya lagi adalah menggunakan menggunakan kalimat larangan. Berikutnya lagi menggunakan kalimat syarat. Dan yang terakhir adalah menggunakan keterangan syarat, keterangan alat, keterangan akibat dan keterangan tujuan. Itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, apa manfaat mempelajari struktur dan kebebasan teks prosedur itu adalah manfaatnya. Jadi, dalam mempelajari teks prosedur itu, kalau kita ingin membuat atau melakukan sesuatu, kalau kita tidak mengikuti teks prosedur, maka hasil yang dicapai itu tidak baik atau tidak maksimal. Sebaliknya, kalau kita dalam membuat atau melakukan sesuatu, kalau mengikuti teks prosedur, maka hasil yang dicapai itu adalah baik dan ya menghasilkan hasil yang maksimal. Kemudian manfaat berikutnya itu adalah dalam mempelajari struktur dan teks kebahasan teks prosedur itu adalah jika kalian sudah mengetahui bagaimana struktur dari teks prosedur, kemudian unsur kebahasan digunakan